Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafifatul Mufidah. Saya mahasiswi aktif Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan dalam ilmu kalam. Nah, konsep ketuhanan dalam ilmu kalam ini yaitu cabang ilmu dalam Islam yang mengkaji persoalan akidah secara rasional dan argumentatif. Nah, fokus utama pembahasan adalah sifat-sifat Allah. Perbedaan metode memahami sifat-sifat Allah yaitu takwil dan tafwid, serta polemik status Al-Quran sebagai kalamullah atau makhluk. Nah, perbedaan pandangan antara aliran teologi Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, dan Salaf menjadi sorotan utama karena agar mempengaruhi pemahaman dan keyakinan umat Islam. Nah, pembahasan namanya yaitu yang pertama sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Nah, sifat wajib. Nah, sifat yang pasti dimiliki Allah seperti wujud, ada, qidam, terdahulu, baqa, kekal, mukhalafatul lil hadisi, berbeda dengan makhluknya, qiyamu binafsihi, berdiri sendiri, badaniyah esa, qudrah, maha kuasa, irada, berkehendak, alam, maha mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, dan kalam, berfirman. Nah, sifat mustahil. Nah, sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah seperti tidak ada, baru, binasa, menyerupai makhluk, lemah, bodoh, mati, tuli, buta, bisu, dan lain-lain. Nah, sifat jaiz, Allah bebas melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Nah, pandangan aliran kalam tentang sifat Allah. Nah, salaf, tafwid, menyerahkan makna ayat-ayat mutasyabihat kepada Allah tanpa menakwil atau menyerupakannya dengan makhluk. Asy'ariyah dan Maturidiyah ini menggunakan tafwid dan takwil secara moderat. Takwil dilakukan jika makna lahiriah ayat bisa menimbulkan tasbih atau penyerupaan Allah dengan makhluk. Nah, Mu'tazilah ini menolak sifat-sifat Allah yang berdiri sendiri. Semua sifat adalah zat Allah sendiri, menakwil semua ayat yang berpotensi menyerupakan Allah dengan makhluk. Berikutnya yaitu mujassimah atau musyabihah, memahami sifat Allah secara harfiah, bahkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Pandangan ini dikritik keras oleh mayoritas ulama. Nah, pembahasan yang berikutnya yaitu polemik hak Al-Quran. Al-Quran makhluk atau kalamullah. Nah, Mu'tazilah ini berpendapat Al-Quran adalah makhluk diciptakan Allah, bukan qadim. Pandangan ini pernah menjadi doktrin negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Peristiwa Mihnah. Nah, Ahlussunnah, Asy'ariyah, dan Salaf, Al-Quran adalah kalamullah yang qadim, bukan makhluk. Lafaz dan suara Al-Quran memang baru, tapi hakikat firman Allah itu qadim. Menurut Maturidiyah memiliki pandangan mirip Asy'ariyah, membedakan antara kalam nafsi dan kalam lafzi. Gitu. Nah, perbedaan Asy'ariyah dan Mu'tazilah tentang sifat Allah. Nah, Asy'ariyah ini meyakini bahwa Allah ini memiliki sifat-sifat qadim yang melekat pada zatnya, dan sifat-sifat ini nyata adanya, begitu. Nah, sedangkan Mu'tazilah ini menolak adanya sifat-sifat qadim yang berdiri sendiri pada Allah. Semua sifat adalah zat Allah untuk menjaga keesaannya secara mutlak. Nah, kesimpulan dari penjelasan tersebut yaitu menegaskan pentingnya memahami perbedaan pandangan teologi dalam Islam agar umat Islam dapat memperkuat akidah secara logis, mendalam, dan tetap berpegang pada dalil syar'i. Nah, perdebatan tentang sifat Allah dan status Al-Quran merupakan isu sentral yang membentuk sejarah pemikiran Islam hingga kini. Nah, singkatnya,
yaitu makalah ini mengupas secara sistematis konsep ketuhanan dalam ilmu kalam. Nah, perbedaan pendekatan antara aliran teologi Islam serta dampak perdebatan tersebut terhadap pemahaman akidah umat Islam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.